Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Amarnya di channel ini untuk pembahasan soal-soal TIU CPNS untuk persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini serta untuk persiapan tes masuk sekolah kedinasan ya. Untuk kali ini saya akan membahas soal-soal cerita yang merupakan bagian dari kisi-kisi soal-soal kemampuan numerik ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Diperhatikan soalnya di sini. Nah, kalau bisa teman semua, sebelum saya bahaskan soalnya, alangkah baiknya kalau misalkan teman semua men-stop dulu ya video ini, kemudian kalian perhatikan soalnya, dipahami dulu soalnya. Kalau misalkan kalian mau kerja-kerja terlebih dahulu, boleh juga ya. Nanti setelah itu, kemudian kalian simak pembahasannya. Alangkah baiknya kalau seperti itu. Ya, tidak langsung teman semua menyimak dari pembahasan ini. Ya, supaya teman semua bisa aktif juga ya. Nah, sekarang coba diperhatikan untuk soal nomor 1 di sini. Nah, pada saat liburan panjang, Sandra pergi ke pantai ya. Sandra meninggalkan rumah pada pukul 7.10 dan tiba di pantai pada pukul 11.40 ya. Nah, kemudian apabila dalam perjalanan Sandra beristirahat selama 1 jam dan Sandra mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam, maka jarak dari rumah ke pantai adalah berapa? Jadi, kalau misalkan kalian ketemu soal di dalamnya ada kata jarak, kecepatan, waktu, maka langsung kalian ingat rumus segitiga ajaib, ya. Oke, saya tuliskan dulu. Ini saya hanya mereview kembali ya, rumusnya ini. Jadi di sini adalah jarak, kecepatan, waktu, JKW. Ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan 3 rumus. Yang pertama, kalau misalkan jaraknya yang ditanyakan, berarti kecepatan dikali waktu. Ya. Jadi di sini yang horizontal itu kali ya. Di sini kali, kemudian ini bagi. Jadi kalau misalkan kecepatan yang ditanyakan, berarti jarak dibagi waktu. Ya, seperti ini. Ya. Terus kalau waktu yang ditanyakan, berarti rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, nah sekarang kita lihat di sini di soalnya apa yang diketahui. Yang diketahui di sini yang pertama adalah waktu tempuhnya. Ya, dia tiba itu jam 11.40. Kemudian berangkat jam 7.10. Oke, berarti di sini waktu tempuhnya itu adalah 11.40 dikurangi 7.10. Adalah dapatnya 4 jam 30 menit. Nah, diperhatikan apabila dalam perjalanan Sandra beristirahat selama 1 jam. Di sini 4 jam 30 menit di sini ada 1 jam yang digunakan untuk beristirahat. Jadi sebenarnya waktu tempuh yang sebenarnya ya, itu adalah 4 jam 30 dikurangi 1 jam, itu sebenarnya adalah 3 jam 30 menit ya. Atau kalau dituliskan dalam bentuk pecahan, itu dituliskan 3,5 jam. Seperti itu. Waktunya sudah ada, terus kecepatannya juga sudah diketahui. Nah, berarti jaraknya sudah bisa kita cari ya. Jadi, jaraknya sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya itu adalah 50. Kemudian waktunya adalah 3,5 jam. Bagusnya ini kalau kita jadikan pecahan pecahan biasa ya. Caranya itu 2 dikali 3 6 ditambah 1 dapatnya 7/2 jam. Begini ya. Nah, kemudian tinggal kita lakukan coret-coret manja. 50 dengan 2 kita bisa coret manja. 50 bagi 2 dapatnya 25. 25 dikali 7 dapatnya 175 km. Jadi jawabannya adalah D. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalkan kalian masih bingung, itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Nanti kita langsung reply ya komentarnya, pertanyaannya. Nomor 2, sebuah tangki yang berisi air sudah terisi sebanyak 1/2-nya. Apabila ditambahkan sebanyak 10 liter pada tangki tersebut, maka isi tangki tersebut menjadi 3/4-nya. Berapa literkah kapasitas tangki tersebut?
untuk soal ini saya akan jelaskan dengan menggunakan visualisasi gambar ya. Oke, jadi saya menggambar dulu, saya ilustrasikan tangki ini seperti ini, teman-teman semua. Oke. Nah, di sini katanya tangki ini sudah terisi setengahnya. Jadi saya menggambar setengah di sini. Ya, di sini sudah terisi air ya, kurang lebih setengah. Nah, coba saya gambar dulu ya. Saya mau gambar dulu seperti ini. Ini saya bagi dua lagi, ya. Ini juga saya bagi dua. Jadinya ada 4 bagian. Nah, sekarang coba diperhatikan. Apabila ditambahkan 10 liter pada tangki tersebut, maka isi tangki tersebut menjadi 3/4-nya. 3/4 itu berarti sampai di sini, ya. Sampai di sini 3/4. Nah, ini diisi 10 liter. Ya, sampai airnya itu terisi sampai di sini. Berarti kalau kita perhatikan, setiap satu bagian seperti ini itu isinya 10 liter. Ya, ini kan ada 4 bagian ini. 4 bagian. Berarti 4 dikali 10 itu dapatnya 40. Berarti jawabannya E. Seperti itu ya. Jadi ini terkadang kita menjawab soal itu bisa kita mengilustrasikan atau memvisualisasikan. Tidak harus dengan menggunakan rumus-rumus yang panjang gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba nomor 3 ya, diperhatikan. Sabila membayar uang sewa mobil sebesar Rp219.750. Ini kalau misalkan kalian ketemu soal di dalamnya ada persen, ada juga dalam uang, maka langsung ditebak bahwa soalnya itu adalah soal tentang aritmatika sosial gitu ya. Nah, namun setelah melihat struk pembayarannya, ternyata uang yang dibayarnya tadi sudah mendapatkan diskon sebanyak 12,5%. Jadi berapakah harga uang sewa mobil yang sebenarnya? Harga mula-mulanya gitu ditanyakan sebelum didiskon. Ya. Nah, ini saya berikan rumus siluman. Ya. Daripada kita hitung manual, kita hitung satu-satu, mending langsung saya berikan rumus silumannya. Jadi seperti ini. Ini harga setelah didiskon, itu sama dengan 100 dikurangi dengan P. Ya, sebentar saya jelaskan. Per 100 dikali dengan harga mula-mula, harga awal gitu ya. Nah, sekarang harga ini adalah harga setelah didiskon, yaitu Rp218.750 ya, sama dengan P ini adalah besar persennya ya. Jadi 100 dikurangi 12,5 itu dapatnya 87,5 per 100 ya. Dikali dengan harga awal. Harga awal ini harga yang ditanyakan. Ya, di sini mungkin yang saya jelaskan adalah bagaimana cara mendapatkan 87,5 ini ya. Jadi tidak apa-apa saya ajarkan secara rinci supaya teman-teman semua paham. Jadi 100 dikurangi 12,5. Jadi 12,5 kita harus sejajarkan komanya. Tapi kan di sini tidak ada komanya. Kita kasih saja di sini koma 0 ya, boleh. Kita perkurangkan. 0 kurang 5 kan tidak bisa. Jadi pinjam 1 di sini. Jadi 10 kurang 5 dapatnya 5. Otomatis di sini kan 10 tadi 0 ya. Jadi tinggal 9. 9 kurang 2 itu 7. Di sini tinggal diambil 1, tinggal 9 ya. 9 kurang 1 8. Jadi 87,5 gitu ya. Oke, setelah itu kita kali ke atas di sini. 218,750 dikali 100 berarti tinggal bertambah nolnya 2. 218,750 0, kita tambah nolnya 2 seperti ini. 87,5. Ini pelan-pelan saja ya teman-teman supaya kalian paham semua. Jadi langsung ditanyakan, langsung dapat harga awal, harga mula-mula sama dengan 218,750 0 dibagi dengan 87,5. Nah, ini juga pasti mungkin kalian bingung juga ya, bagaimana cara membagi seperti ini. Sebenarnya gampang saja ya. Kalian mungkin langsung down begitu ya. Angkanya besar baru desimal di sini. Nah, kalau misalkan kalian anti desimal, hilangkan saja desimalnya dulu. Caranya bagaimana? Tinggal dikali. Ya. Kalau misalkan satu angka di belakang koma berarti dikali 10. Gitu ya. Jadi kita kali 10, maka di atas juga dikali 10. Coba diperhatikan dulu ya sebelum kalian ini.
dikali 10 ini berarti 21875, bertambah lagi nolnya 1, 1, 2, 3, 4. Coba kalian perhatikan keajaiban. 87,5 dikali 10 berarti 875. Mungkin kalian tambah parah gitu ya, tambah bingung. Aduh, tambah besar angkanya. Stop. Ini bisa langsung diperhatikan nolnya saja 4 di sini. Gitu. Mana nolnya 4 di sini? Ya nolnya 4 itu cuma yang di sini. Maka otomatis ini jawabannya. Kan ini kan cuma 3 ini. Ya, ini juga cuma 3, ini cuma 3. Jadi pasti A jawabannya tanpa kalian menghitung dengan cara pembagian bersusun gitu. Jadi kadang kita harus berpikir licik dalam menyelesaikan suatu operasi bilangan gitu. Oke, nomor 4. Coba diperhatikan nomor 4. Nomor 4 ini tentang yang perbandingan usia ya. Coba dilihat. Saya ganti cinta dulu. Umur Andi lebih tua 5 tahun daripada umurnya Bagus. Oke, saya tuliskan dulu ya pelan-pelan. Jadi Andi sama dengan B tambah 5 ya. Apabila 8 tahun lagi jumlah umur keduanya adalah 61. Berarti umurnya Andi 8 tahun akan datang ya. Ditambah jumlah ya. Ditambah dengan umurnya Bagus 8 tahun yang akan datang. Itu sama dengan 61. Nah, ini kita selesaikan dulu ya, teman-teman. Ini dibuka saja gurunya. A tambah B. Ini kan 8 tambah 8 kan 16 ya. Pindah ruas ke kanan jadinya dikurang 16 begini. Jadinya A tambah B sama dengan 61 kurang 16 itu dapatnya 45. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Ini A-nya saya ganti dengan B tambah 5. Ya, jadi B tambah 5 ditambah lagi dengan B sama dengan 45. B tambah B kan 2B. Ini pindah ruas ke kanan. Jadi 45 dikurangi 5 dapatnya 40. Jadi B-nya adalah 40 bagi 2 dapatnya 20. Jadi usianya Bagus sekarang itu 20 tahun. Tapi yang ditanyakan kan adalah umurnya Bagus 2 tahun lalu. Berarti 20 dikurangi 2 dapatnya 18 gitu ya. Oke, next nomor. Oh ya, sebelum saya lanjut teman-teman, bagi kalian yang mau memperdalam secara khusus ya untuk TIU ya, boleh kalian pesan buku ini. Ini tebalnya, ini tebal sekali sampai 260 halaman ya. Memang ratusan soal-soal yang bisa kalian simak di sini. Ini tentunya sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Jadi kemampuan numerik, kemampuan verbal dengan kemampuan figural gitu. Jadi boleh. Nanti kalau misalkan kalian sudah pesan bukunya, itu nanti saya akan gabungkan dalam satu grup ya, dan saya akan berikan juga latihan-latihan ya untuk persiapan tes TIU ini ya. Jadi memang kita hanya fokus di TIU, teman-teman. Nanti boleh kalian klik link yang ada di deskripsi, link Sophie ya. Sophie nanti saya kirimkan. Boleh kalian klik, atau boleh juga nanti kalian misalkan kalau mau tanya-tanya seputar TIU itu bisa kalian chat saja di Instagram ya, di Ruan Tentor seperti itu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini bukan promosi, ini hanya membantu teman-teman semua supaya bisa lebih fokus belajar ya. Oke, coba diperhatikan soal nomor 5. Amanda mendapatkan nilai 85 pada ulangan bahasa Indonesia hari ini. Ternyata setelah mendapatkan kertas ulangannya, dia hanya menjawab benar 34 soal. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah soal bahasa Indonesia yang dikerjakan oleh Amanda. Jadi dia mendapatkan nilai 85. Ternyata dia hanya benar 34 soal. Yang jadi pertanyaan, berapa sebenarnya total soalnya secara keseluruhan? Kalau perhitungan nilai itu, kalau perhitungan nilai ini yang biasa dilakukan oleh guru-guru ya, sejak pada saat kita sekolah dulu ya. Jadi perhitungan nilai itu adalah besarnya yang dikerja jawab, yang dikerja dengan benar seperti ini, dari dihitung terhadap jumlah keseluruhan. Jadi JS ini jumlah keseluruhan atau jumlah soal dikali 100 ya, kali 100 karena 100 ini kalau benar dapat 100.
maka itulah nilai akhirnya, yaitu 85 seperti ini. Sebenarnya begini perhitungan nilai teman-teman, untuk mendapatkan nilai pada saat kita di sekolah gitu ya. Nah, berarti seperti ini yang kita selesaikan. Ini 34 dikali 100 berarti 3400 sama dengan JS ini dikali ke atas 85 dikali JS 85 JS ya. Jadi jumlah keseluruhan soal tinggal dibagi 3400 dibagi dengan 85 itu nanti dapatnya adalah 40. Ya, nanti kita hitung manual saja ya teman-teman. Saya yakin bisa lah. Untuk nomor 6 ini saya berikan dulu sebagai oleh-oleh ya. Nanti coba-coba teman-teman semua kerjakan ya dan kirimkan jawabannya di kolom komentar. Nanti di pembahasan berikutnya saya akan bahas ya soalnya. Mau 2 nomor ya, 2 nomor mungkin bisa ya dengan soal nomor 7 ya, enggak apa-apa. Oke, baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa lolos tes CPNS tahun ini dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan ya. Rajin-rajin berdoa ya teman-teman semua. Kita perbaiki ibadah, yang muslim banyak-banyak ibadah ya, yang non muslim juga ibadah, berdoa. Baik, saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.